Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita mengisi daftar akun dengan soal yang telah ditulis sebelumnya, bahwa daftar akun kita anggap telah selesai, dimulai dari aset sampai let piece paid. Langkah berikutnya adalah mengisi saldo akun. Ada beberapa langkah untuk mengisi saldo akun, tetapi pada kesempatan ini kita mengambil salah satu langkah yang dianggap mudah, yaitu dengan cara klik setup, kemudian klik balance, kemudian klik account opening balance. Nah, langkah berikutnya tinggal kita memasukkan saldo akun ke dalam file ini dengan mengetik tanpa rupiah, tanpa titik, tanpa koma. Misalnya Bank Mandiri 28 juta, klik, kemudian enter, otomatis rupiahnya muncul dan titiknya. Petty cash 1.900.000. Kalau terlanjur maka tinggal mengetik angka 0, otomatis kembali 0 angkanya. Yang petty cash 1.900.000. Account receivable 2 juta. Salon supplies 2.700.000. Spa supplies 2.250.000. Merchandise inventory 13 juta. Ticket insurance 7.200.000. Prepaid rent 3.600.000. Equipment at cost 60 juta. Equipment accumulation depreciation, perhatikan karena ini adalah kelompok aset, angka 1 di depan, dan kelompok aset itu saldo normalnya berada di sebelah debit, sedangkan equipment accumulation depreciation berada di sebelah kredit. Ini adalah kontra akun, dan untuk memasukkan di dalam MyOp ini harus didahului dengan angka minus, karena equipment accumulation depreciation berada di kelompok aset yang normalnya di debit dan ini berada di kredit, maka diawali dengan minus, kemudian ketikkan angka 3 juta, otomatis dalam kurung. Kemudian account payable 4.600.000. Bank Mandiri loan 35 juta. Kemudian Mariska Capital 80 juta. Nah, ini juga berlaku karena equity saldo normal berada di sebelah kredit, sedangkan Mariska Drawing berada di sebelah debit. Ini adalah kontra akun, maka harus diawali dengan angka minus. Minus 1.950.000. Nah, jika saldo debit dan kredit seimbang, maka amount left to be allocated bernilai 0. Jika belum bernilai 0, maka masih ada selisih antara saldo debit dan saldo kredit.
Nah, karena kita sudah berada di nilai 0, maka sudah seimbang antara debit dan kredit. Oke. Berikutnya adalah menyesuaikan link account. Ini penting karena masing-masing akun ini saling mempengaruhi, maka dalam Mayo kita harus menyesuaikan link account. Caranya, klik setup, kemudian link account. Yang pertama, account and banking account. Pastikan sama bahwa current earning di sebelah current earning. Nah, retain earning ini seharusnya retain earning. Kenapa Mariska Drawing? Ini karena akun retain earning diedit menjadi Mariska Drawing. Tapi untuk tahap ini kita abaikan saja. Nanti berikutnya saya akan jelaskan bagaimana mengubah dari Mariska Drawing menjadi retain earning. Historical balancing account, pilihannya historical balancing account. Electronic payment, seharusnya di sebelah ini adalah electronic clearing account, tapi kita abaikan dulu. Kemudian undeposited fund, seharusnya juga di sebelahnya undeposited fund. Setelah itu klik OK. Klik lagi setup, link account, sales account. Tracking receivable, ini pilihannya adalah account receivable. Kemudian customer receipt adalah Bank Mandiri. Bisa dengan Bank Mandiri jika pembayarannya ini dilakukan melalui cek dan langsung dimasukkan ke rekening Bank Mandiri. Tetapi jika dibayar dengan tunai, maka pilihannya harus cash on hand, uang yang diterima di tangan. iChart track on sales ini diisi dengan akun pendapatan angkut penjualan. Pendapatan jasa angkut penjualan. Jika tidak ada akun pendapatan jasa angkut penjualan, maka hilangkan checklistnya. Kemudian I track deposit collected from customer diisi dengan uang muka yang diterima dari customer atau dari pelanggan. Jika tidak ada akun itu, maka dihilangkan checklist. Kemudian yang ketiga, I give discount for early payment, itu diisi dengan diskon penjualan, sales discount. Dari ada sales discount, maka kita pilih sales discount. Kemudian I assess child pallet payment diisi dengan pendapatan denda keterlambatan pembayaran piutang. Pendapatan denda keterlambatan pembayaran piutang. Late fees collected. Yang oke. Yang ketiga, setup, link, kemudian purchase account. Liability account for tracking payable, pilih dengan account payable. Kemudian bank account for paying bills, ini kalau membayar menggunakan cek maka pilih Bank Mandiri.
Tetapi jika membayar utang dengan menggunakan uang tunai, maka pilihannya adalah cash on hand. I can receive item without a supplier bill. Ini diisi dengan akun uang muka persediaan. Kalau tidak ada akunnya maka dihilangkan checklist. Kemudian I pay tag on purchase. Ini diisi dengan beban angkut pembelian. Jika tidak ada beban angkut pembelian, maka hilangkan checklist. Kemudian I track deposit paid to supplier. Ini adalah uang muka yang diberikan kepada supplier. Jika tidak ada, hilangkan checklistnya. Kemudian yang keempat, I take discount for early payment. Kita pilih dengan diskon pembelian atau purchase discount. Ada purchase discount, klik use account. Kemudian I pay charge for late payment, diisi dengan beban denda keterlambatan pembayaran utang atau late fees paid. Ada late fees paid, use account. Kemudian klik OK. Baiklah, kita telah menyesuaikan daftar akun link account untuk piutang dan utang. Berikutnya kita menyesuaikan pajak ya, dengan cara klik list, kemudian teks kode. Kita menyesuaikan pajak pertambahan nilai atau goods and service tax. Pilih goods and service tax, kemudian klik edit. Rate-nya 10%. Kemudian link account for tax collected, ini pilihannya adalah PPN keluaran atau PPN penjualan, atau di soal namanya paid out. Kemudian link account for tax paid, pilihannya adalah PPN pembelian atau PPN masukan atau paid in. Karena di sini tidak ada paid in, bisa kita tambahkan dengan klik new. Klik new. Kemudian 1400, 1900, ketik paid in. Kemudian kita pilih kembali yang sudah kita buat tadi, paid in. Kemudian klik OK. Demikianlah tadi cara memasukkan saldo akun, menyesuaikan link akun, dan menyesuaikan pajak pertambahan nilai. Demikian, semoga dapat dikerjakan tugas-tugas yang saya berikan.